So human trafficking sendiri di Indonesia quite everywhere. It's everywhere. I see. Yang kita lihat mungkin is like the online sex trafficking gitu kan. Apapun permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan orang itu pasti ujung-ujungnya adalah persoalan ekonomi. Itu so ya. Kalau kita bicara ekonomi, it can be from different aspects. Maksudnya yang satu karena dia nggak ada pekerjaan lain, she has no way to provide for the family. Ini sering kalau misalkan kayak yang tadi I said di Papua ada satu desa, ada beberapa desa yang itu isinya bordil semua yang melayani mereka yang bekerja di tambang. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin keluarganya bekerja di tambang, maybe you need to visit more often gitu ya. Indonesia darurat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kurang lebih 2.000 orang meninggal, mayat datang dari luar negeri. 3.000 orang datang dengan cacat fisik, depresi, hilang ingatan. Saya Jimmy Untoro, dalam Satu Cerita untuk Indonesia kita akan membahas bersama-sama bagaimana sih Anda dan saya bisa ambil bagian, berperan untuk menanggulangi, berpartisipasi dari TPPO ini. Kita akan ngobrol langsung dengan seorang pakar yang sudah berkecimpung ini bertahun demi tahun, yaitu Rahayu Sarawati yang sebagai founder daripada Yayasan Parinama Asta. Namanya dikenal dengan Sarah. Mbak Sarah, apa kabar nih? Baik, terima kasih. Baik-baik semuanya. Puji Tuhan. Kita melihat kurang lebih 2.000, bahkan dikatakan Indonesia darurat sekali ya dengan perdagangan orang ini. Dan saya kagum sekali nih, seorang wanita still young, and then terlibat di dalam khususnya menanggulangi masalah-masalah perdagangan orang. Bisa ceritakan nggak? Jadi mulainya kayaknya dari awal ya, soalnya kalau misalkan udah langsung sekarang agak blur gitu, saking banyaknya yang mau dibicarakan. I'll start from the beginning. Saya tuh baru tahu sebenarnya tentang perdagangan orang ini di tahun 2009. That was the start of everything. 2009 nggak ada niat untuk nggak tahu ya tentang perdagangan orang. Waktu itu sedang menghadiri sebuah konferensi di London. So of all places, lagi di London, lagi liburan di sana, melihat ada sebuah konferensi, sebenarnya nggak ada kaitannya sama human trafficking, tapi di situ salah satu pembicaranya membahas tentang isu perdagangan orang. Dia soalnya dia cerita bagaimana dia keliling dunia, dia ke tanah asal usul nenek moyangnya, walaupun dia Australian, tapi dia berasal dari Yunani. Dan dia waktu itu ke Yunani, dia ngelihat di dinding bandara itu ada biasanya kan kita most wanted gitu ya, yang dicari. Kalau ini istilahnya missing persons. Dan missing personsnya itu banyak anak-anak, perempuan. Dia coba cari tahu. Dan yang dia ketahui, dan ini yang dia sampaikan yang bikin saya akhirnya terpanggil bisa dikatakan untuk melawan perdagangan orang, adalah mengetahui ada anak-anak seumuran waktu itu adik saya, jadi 12 tahun, 14 tahun, harus melayani 50-60 laki-laki per hari. In what is called sex trafficking. Itu buat saya and then to find out bahwa ada lebih banyak budak, slaves saat ini in the now dibandingkan kapanpun dalam sejarah dunia. Itu kan itu boggles our mind gitu ya. Maksudnya mosok sih melebihi zamannya Mesir. Mosok sih melebihi waktu perbudakan di Amerika terjadi. Tapi bahwa hitungannya ya, dan ini kalau kita bicara tentang data, Pak Jimmy, is very difficult, sangat susah sekali karena ini adalah sebuah kejahatan yang terjadi di belakang layar, di bawah permukaan, sehingga yang kita biasanya kalau kita bicara KDRT, kita bicaranya kan fenomena gunung es, yang kelihatan tuh yang cuman di tip of the iceberg, tapi yang tidak kelihatan jauh lebih besar, dan it's the same dengan hal ini. Yang mungkin terlaporkan hanya berapa, tetapi kalau kita betul-betul mendalami, oh my gosh, jumlahnya jauh lebih banyak. Dan bagi saya mengetahui bahwa ada saudara-saudari saya yang terperangkap dalam sebuah dunia yang mereka tidak punya harapan untuk keluar dari situ,
yang itu bukan karena keinginan mereka. Dan mereka, mohon maaf, itu kan diperkosa. Dan itu bukan hanya diperkosa sekali and then that's it gitu ya. Ini diperkosa berulang kali dalam 1 hari. Bahkan ada cerita dari waktu saya internship. Jadi setelah itu saya merasa terpanggil, saya melakukan internship di salah satu yayasan terkemuka di Filipina. Dalam anti perdagangan orang ini. Di situ gitu ya, saya sampai dengar cerita bahwa kalau mereka misalnya melakukan razia, itu mungkin bisa satu-satunya cara untuk menghitung berapa banyak pelanggan yang telah mengunjungi adalah dengan menghitung jumlah kondom yang ada di luar. Wow. Dan mereka nggak bisa keluar dari ruangan itu, dari kamar itu, like it's truly enslavement gitu ya, perbudakan. Dan buat saya merasa punya tanggung jawab gitu. Kan istilahnya jangan sampai nanti di akhir hidup kita, saat kita harus berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tanya, mana saudaramu? And what can I say kalau saya nggak melakukan apa-apa, padahal saya tahu itu terjadi. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya coba cari tahu. Saya bahkan waktu itu ketemu sama polisi di Surabaya. Saya ke ke kantor polisi di Jawa Timur, istilahnya untuk Jawa Timurnya gitu ya, di Poldanya. Saya ketemu dengan salah satu polisi di unit khusus untuk menangani TPPO ini. Karena kita sebenarnya udah punya undang-undangnya sejak tahun 2007. Dan saya kaget waktu itu, ini saya masih baru banget saya pulang ke Indonesia karena dari luar negeri. Saya sebenarnya pulang ke Indonesia tuh untuk melanjutkan. Waktu itu sebenarnya pulangnya untuk dapat visa supaya bisa kerja di luar. Tapi Tuhan punya cara yang lain di mana saya tiba-tiba akhirnya nggak pergi-pergi lagi. I got an acting gig gitu ya di Merah Putih trilogi. Dan itu terjadi di antara saya lagi syuting sebenarnya. Really? The conference yang di London itu terjadi di antara syuting film pertama dan kedua dengan film yang ketiga. Setelah film yang ketiga akhirnya saya melakukan yaitu internship dan saya cari tahu. Nah waktu saya di Surabaya ini sampai polisinya tuh nanya, Mbak punya safe house nggak? Saya ini baru mulai riset, nggak punya yayasan aja juga belum. Itu tahun 2010 dan karena kenapa dia nanya? Karena mereka baru saja menyelamatkan seorang gadis usia 12 tahun. Yang sudah diperdagangkan oleh orang tua asuhnya sendiri sejak usia 8 tahun. Dan mereka temukan, itu aslinya dia dari Jawa Timur, tapi mereka temukan dia di Kalimantan. So this is the reality yang terjadi bahkan sejak tahun 2009, 2010. Itu all the time terjadi di sini. Dan kita tahu lokasi-lokasinya ada Batam, ada dulu kan ada Doli ya di Surabaya. Kenapa saya ke situ? Karena waktu itu belum di shutdown tuh, belum ditutup ya red light districtnya. Terus Bali, belum lagi Papua. Bahkan kalau saya dengar dari ada seorang misionaris, dia pelayanannya di Papua, dia bilang ada beberapa desa, jadi bukan hanya satu tapi beberapa desa yang desanya itu semuanya bordil. So human trafficking sendiri di Indonesia quite pemberata everywhere. It's everywhere. I see. Yang kita lihat mungkin is like the online sex trafficking gitu kan. Tapi banyak yang mungkin mereka salah ini ya Pak Jimmy, salah persepsi karena berpikirnya bahwa itu kan mereka yang mau prostitusi gitu kan. 30% dari PSK yang kita ketahui ya, yang itu kemungkinan besar di bawah 18 tahun. So that's child trafficking. Gitu loh. Dari mana, di peradaban mana kita menyatakan bahwa anak itu harus melayani pelanggan untuk gairah seksualnya, itu adalah hal yang kita terima sebagai hal yang lazim, sebagai hal yang biasa. That I cannot accept. Dan seringkali kalau berhadapan dengan orang-orang yang bertanya, kan mereka yang offer gitu. Emangnya Kak, lu nanya gitu ya kasarnya gitu. Emang lu nanya sama dia, oh gimana kehidupan kok bisa sampai melakukan ini? You don't know. Karena even di Amerika aja mereka akhirnya belajar. Dulu itu mereka melakukan reviktimisasi. Jadi justru yang dimasukkan dalam penjara, mereka mengkriminalisasi
PSK-nya, right? Because it's illegal. Tapi terus mereka akhirnya setelah mereka melakukan riset, setelah mereka tahu tentang perdagangan orang, they change their policy untuk pertama harus bukan interogasi, tapi tanya dulu, mendalami. Karena jangan sampai yang terjadi lah mereka sebenarnya korban. Yang dulunya mengalami kekerasan, akhirnya kena jeratan hutang, terus mereka harus melayani dalam dunia itu untuk bisa bayar hutangnya. Itu artinya mereka korban. So Mbak Sarah, dari 2009 pertama kali you get encounter with this human trafficking, sampai akhirnya sesuatu, I remember for sure that time umurnya masih very young lah ya. Baru balik dari luar negeri. Awal 20-an. Full of idealism dan sebagainya. Sampai mendirikan yayasan ini gimana ceritanya? So Just dedicate for human trafficking. Jadi awalnya sebenarnya saya waktu itu bergabung di yayasan ibu saya. Di Wadah Titian Harapan, karena she has a foundation yang memang untuk waktu itu women empowerment. Sekarang menjadi community development. Jadi lebih holistic. Karena pikirnya ya udah ada yayasan, kita bareng aja. Tapi then I realized sekitar 2011 ya, setelah setahun udah berjalan sama yayasan itu, bahwa apa yang mereka lakukan tuh penting sekali, tetapi itu dalam konteks pencegahan. Sedangkan yang kalau kita bicara tentang konteks human trafficking itu harus A sampai Z-nya. Dan waktu itu saya mencari tahu, saya mencoba riset, ya kan zaman segitu belum semuanya punya website, belum semuanya menggunakan media sosial. Nggak ada juga waktu itu media sosial seperti sekarang gitu ya. Jadi saya coba cari tahu, kok nggak ada yang by Indonesian for Indonesia. I see. Kalau international organizations ada banyak gitu. Salah satunya IOM misalnya, International Organization for Migration. Tapi mereka yang saya khawatirkan adalah ini adalah dana dari luar, bergantung dengan dana dari luar untuk membantu kita. Kapanpun kalau mereka bisa tarik, cabut gitu. Tapi akhirnya 2012 saya bilang no, kita harus ada yang betul-betul handling dari A sampai Z, dan itu meaning pencegahan. Jadi kita kerjasama dengan yayasan seperti My Mom punya yayasan, kita raising awareness di sekolah-sekolah, kita juga doing partnership. Itu juga kenapa 2018 saya mendirikan, menginisiatifkan jaringan nasional anti TPPO. Sekarang kita udah punya sekitar 30 anggota, individu maupun juga organisasi di seluruh Indonesia yang bukan hanya fokus tapi mungkin berkecimpung di anti-human trafficking. Jadi Yayasan Parinama Asta. Parinama Asta, Parta itu ya. Parta. Jadi program utamanya apa Mbak Sarah? Utamanya sebenarnya kita di 4 hal ini tadi ya. Yang ketiga adalah prosecution, kita mendampingi korban untuk bisa kasusnya itu sampai selesai di persidangan. Dan terakhir itu adalah the reintegration we call it. Jadi ada yang bilang rehabilitation, tapi kita juga sebenarnya, buat saya it's not rehabilitation, justru yang harus direhabilitasi menurut kami ya, aktivis perempuan dan anak, yang perlu direhabilitasi adalah pelaku. Tetapi untuk korban itu pemulihan. Jadi we call it bukan hanya pemulihan, tapi juga sampai dia bisa reintegrasi ke dalam komunitas. Because Parinama Asta, it is Sanskrit for transformation into hope. Karena kami percaya setiap korban yang berhasil menyelamatkan diri atau diselamatkan dari perdagangan orang, jika diberikan tempat yang aman dan nyaman, waktu yang secukupnya, jadi nggak you have to go out in 6 months gitu. Dan yang terakhir adalah tender loving care, kasih sayang. Karena itu yang seringkali missing dalam pelayanan sosial yang seperti ini. Itu pun juga kami percaya mereka bisa menjadi harapan bagi orang lain, terutama untuk mereka yang mungkin masih terperangkap dalam human trafficking. Ya Mbak Sarah, kalau kita ngelihat ya, apa sih menjadi faktor utama ya, kalau you bisa ceritakan based on your experience, mostly anak-anak, lalu kaum wanita yang di bawah umur, dari pengalaman you dari Sabang sampai Merauke, bahkan banyak sekali dari NTT ya, selalu cerita klasik mungkin faktor ekonomi dan sebagainya, we all know lah, but give us the real, some of the real thing, what is the faktor utamanya? And that is so true, itu sebenarnya yang tadi Pak Jimmy sudah angkat itu exactly on point. Apapun permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan orang itu pasti ujung-ujungnya adalah persoalan ekonomi.
So kalau kita bicara ekonomi, it can be from different aspects. Maksudnya yang satu karena dia nggak ada pekerjaan lain, she has no way to provide for the family. Ini sering kalau misalkan kayak yang tadi I said di Papua ada satu desa atau beberapa desa yang itu isinya bordil semua yang melayani mereka yang bekerja di tambang. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin keluarganya bekerja di tambang, maybe you need to visit more often gitu ya. Tapi itu realitanya. Dan kalau ditanya misalnya kenapa kok bekerjanya di sini sebagai pekerja seks gitu ya, mereka pasti loh kalau ada pekerjaan lain kita pasti akan mau untuk bekerja itu, tapi karena tidak ada pekerjaan, so isu lapangan pekerjaan is always a big factor. Dan mereka pasti menyatakan loh kita ini karena ada yang perlu makan di rumah, anak-anaknya mungkin ditinggal oleh suaminya, whatever reason, itu mereka merasa this is the only option. Yang kedua jeratan hutang, mafia itu mungkin satu yang lainnya tuh pasti akan bekerja sama, that's just the way it is gitu loh. Jadi walaupun yang sebelah sini kaitannya dengan ya istilahnya pinjol gitu ya, tapi kalau misalkan dia punya itu karena pernah terjadi di mana temannya staff saya dia mengalami istilahnya bahwa waktu dia masih muda ibunya itu punya hutang dan untuk istilahnya karena dia tidak bisa bayar balik, mafianya bilang ya sudah kalau gitu anak Anda yang saya ambil. Anak Anda yang saya ambil. That's jeratan hutang tuh kayak gitu. Bahkan kalau kita tahu di Jawa Barat ya, ada beberapa desa-desa yang kita tahu, Indramayu, Sukabumi, itu ada bahkan istilahnya warung kopi yang kita pesennya apa padahal sebenarnya itu pesennya itu untuk mendapatkan pelayanan pas di situ juga. And itu banyak yang bekerja di situ adalah mereka yang kena jeratan hutang. So I would say ya satu adalah lapangan pekerjaan yang memang makanya juga di NTT itu sangat tinggi sekali karena mereka pasti mencari pekerjaan, berpikir bahwa dan ini yang sad ya, faktanya saya pernah di Kupang dan di situ tuh bisa kelihatan kok beda ya antara yang ini bangunannya dibuat dari batu bata, yang ini bangunannya dibuat dari kayu dan jerami. Dan mereka bilang, oh biasanya sampai pemikirannya masyarakat di sana, kalau misalkan yang terbuat dari batu bata itu yang pasti punya keluarga yang merantau ke luar negeri. So that kind of mentality dan mindset yang ya sangat disayangkan, but it could be the truth gitu ya, yang akan membuat mereka jauh lebih rentan untuk yang ketiga penipuan. Jadi kalau kita melihat memang tadi jelas faktor ekonomi, ekonomi education dan lain sebagainya. Ya. Dari pengalaman daripada Mbak Sarah sendiri dan teman-teman di Paranima Asta ini, itu what is the biggest challenge ya untuk menangani human trafficking ini? For sure, kalau kita bicara jangka panjang pasti nggak akan jauh dari ekonomi tadi yang disebut ya, karena tidak akan berhenti selama ada masyarakat yang lapar, selama ada masyarakat yang masih memiliki kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi, sandang pangan papan. Karena mereka pasti akan mencari bagaimana untuk bisa menghidupi keluarganya, whatever means necessary, apapun caranya untuk bisa menghidupi keluarganya. Tapi juga di sisi yang lainnya, kalau kita bicara faktor-faktor lainnya, itu juga penegakan hukum. Kita udah ada korban, kita sudah ada kesaksiannya, belum tentu itu kita bisa menjerat oknum-oknum, paling cuman supirnya yang dapat. Sedangkan yang lainnya bos-bosnya itu semuanya cuman DPO, daftar pencarian orang gitu. Kayaknya gampang banget kalau misalkan kasusnya viral, kita cari orangnya langsung ketemu ada di mana gitu ya. Tapi ini kalau misalkan untuk perdagangan orang, aduh gila. Bahkan pernah Pak Jimmy, this is a real story. Ada di jaringan kita seorang polisi yang luar biasa, dia bekerja di NTT. Kenapa dia punya panggilan? Karena sepupunya dia, salah satu saudara lah ya, itu pernah menjadi korban di Malaysia. Jadi dia nggak terima, dia akhirnya benar-benar dia sangat memerangi. Pernah dia dimasukkan ke penjara sama rekan-rekannya dia. Why? Karena dia waktu itu membongkar ada atasannya dia yang masuk sebagai oknum. Wow. Dia mau menjarain si oknum ini, dia laporkan gitu. Dia istilahnya, ayo kalau misalkan nggak kamu mau masuk penjara,
you have to give the name of bosnya siapa. Ini sampai oknumnya sampai bilang, lu mendingan menjarain gue daripada I give you the name. Karena kalau saya nggak bisa ngasih lu namanya, artinya dia lebih takut sama oknumnya dibanding untuk masuk penjara. Karena dia mungkin pikir ya, gue paling cuma berapa tahun, gitu kan. Dia mendingan masuk penjara daripada give the name karena apa? Ini mafia. They know keluarganya di mana, kerjanya sebagai apa, ada berapa anak dia punya. Dia takut. Sedangkan kita sebenarnya punya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, susah untuk istilahnya anggarannya tuh bisa nggak sih? Kalau di Amerika kan ada Witness Protection Program. Tapi mereka kan mungkin gila, kita harus tinggal di tempat lain, nggak bisa in touch sama keluarga. Mana ada yang mau seperti itu? Buat mereka mendingan kita masuk penjara. So that's a real story. Mbak Sarah, kalau kita ngelihat ya kemarin isu perdagangan orang ini menjadi hot topic di KTT ASEAN ya. Dari Mbak Sarah sendiri pandangannya bagaimana sih dari sisi ASEAN? Bahkan di Indonesia saya dengar, saya baca number 3 case-case perdagangan orang yang sangat tinggi sekali. ASEAN ini ya, bahkan saya tuh sedih kalau misalkan melihat negara-negara ASEAN yang lain ada yang sudah sangat meningkatkan upaya penegakan hukum dan pencegahan di negara mereka, terutama untuk para pedophiles. Jadi yang terjadi kalau di kita nggak siap, semuanya pindah ke sini. Ini udah menjadi pedophile heaven. Karena misalnya mereka bisa masuk sebagai turis, terus habis itu eksploitasi anak-anak kita, gitu loh. So ini yang selain dari lintas perbatasan, karena terutama untuk negara-negara tetangga kita kan ada yang mudah sekali sebenarnya pindah dari satu negara ke negara lain gitu. Kambodia, Thailand, Myanmar, Vietnam itu upaya mereka tuh harus lebih kenceng gitu ya. Tapi kita juga punya tantangan besar, yaitu archipelago, ya kan? Yang dimana perbatasan yang di Kalimantan dengan Malaysia, terus juga Batam itu kayaknya mudah sekali gitu loh. Tinggal punya kapalnya sendiri, bye gitu loh, ya kan? Dalam setengah jam udah masuk di negara lain gitu. Hal seperti ini yang memang harus kita tingkatkan. Jadi saya nggak kaget kalau itu diangkat di ASEAN karena memang ini menjadi isu yang sangat-sangat kena di negara-negara mereka. Apakah mereka sebagai, mohon maaf kemarin kan itu Kambodia banyak sekali scam artists, dan itu sebenarnya bagian dari perdagangan orang juga, bahwa mereka ditipu, dibawa ke sana terus nggak bisa pulang. Ya kan, diambil pasportnya, diambil duitnya, itu walaupun itu lebih ke penipuan ya, tetapi kalau misalkan kita lihat bagaimana mereka akan dieksploitasi, karena kata kunci untuk perdagangan orang adalah eksploitasi. Mbak Sarah, kalau ada teman-teman yang nonton ini ingin terlibat dengan Parta, what can they do, what can we do to involve in this movement? Pastinya, thank you so much, terima kasih sudah menanyakan. Satu, I can tell everybody, funds is so, jangan pernah meremehkan kekuatan dari yang namanya dana, karena untuk kita bisa menjalankan operasional, untuk kita bisa provide care, untuk bisa, this is not just sekedar kasih baju dan kasih makan dan minum, kita juga psychological care-nya, terus habis itu dia untuk physical care-nya, pendampingan untuk bisa dibawa ke rumah sakit, dibawa ke persidangan, all of that perlu yang namanya dana. Dan kita juga perlu untuk bayar pekerja-pekerja kita and volunteers kita, nggak mungkin kita nggak kasih honor ya gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang mungkin mau volunteer, kita sebenarnya butuhnya itu bukan yang untuk sehari-hari di rumah aman, karena itu butuh proses dan tidak setiap hari ada korban juga. Lebih kepada you know what, even just by raising awareness, you can check our Instagram, bisa repost, bisa ke website kita, bisa menyebar luaskan informasi ini. Kita juga punya video di YouTube juga yang sangat mudah untuk dicerna dan disampaikan ke masyarakat luas. So even as simple as awareness raising, memberitahukan kepada atau mungkin ada yang
punya anak di sekolah atau dianya masih jadi mahasiswa di kampus, mau kita untuk datang kuliah umum atau raise awareness, kita pun juga sangat dengan senang hati bisa melakukan itu. Banyak sekali pertanyaan, tapi kan waktu ini mepet sekali ya. So the last questions itu dari Mbak Sarah sendiri, what is the dream of seorang Rahayu Sarawati toward Indonesia dalam satu cerita untuk Indonesia ini? Oh my, seorang politician, seorang. Nggak, saya fokus di satu hal aja karena ini sebenarnya kita tahu bahwa yang paling rentan adalah anak-anak muda di negara manapun. Mungkin satu hal, istilahnya saya berharap bahwa anak-anak muda di Indonesia ini bisa mengenal dirinya sendiri. What I mean by that, mengenal dirinya sendiri adalah mengenal kekuatannya maupun juga kekurangannya, tetapi jangan fokus pada kekurangan, tapi fokus pada kekuatan kita masing-masing. Kalau misalkan bisa tahu aja jati diri kita dan kita mau kemana, ya, no matter how hard it is, even ngambil cuma 15 menit dalam sehari untuk mendekati impiannya. Why I talk sangat istilahnya basic banget ya. Karena saya melihat untuk generasi saya milenial maupun juga Gen Z, adik-adik saya itu seringkali get caught up dengan the hustle, terperangkap dengan ekspektasi orang lain, mau itu orang tua kita, mau itu kawan-kawan kita, we have to be the best in this, kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Sebenarnya yang penting adalah ya lu tuh siapa, and lu mau kemana. Kalau udah tahu itu, then tinggal cari caranya, karena there are many roads to Rome. Ada banyak jalan kepada Roma. Kalau misalkan kau tahu strengths-nya di mana, jangan terus melakukan karena dia melakukannya cara kayak gitu, terus habis itu dia melakukan itu. Why I say this? Karena banyak hal yang mungkin bahkan berkaitan dengan semua isu sosial, bahkan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Ini seringkali karena terjadinya adalah dengan punya ekspektasi yang seperti apa, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, sehingga tidak punya kata yang namanya kata cukup, enough, bersyukur atas apa yang dimiliki, and then nggak tahu hidup ini mau kemana. Jadi ngelihat temennya, dia punya tas ini, dia punya sepatu itu, jadi akhirnya nggak apa-apa deh kalau gitu, badan apa sih harganya, saya jual aja, you know. Ini yang sangat, I really hope bahwa kita jangan taruh harga kepada tubuh kita. We have to take care of it gitu kan, karena ini yang untuk kita bisa hidup lama ya, dan hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. So mulai dari know yourself, tahu diri kita itu siapa, kita mau kemana. Dari situ saya yakin pasti bisa menjadi inspirasi buat teman-temannya yang lainnya. Mantap, wah. So guys, kenali diri kamu, kenali mau pergi kemana, dan Anda bisa memberikan impact. Mbak Sarah, thank you banget untuk waktunya yang sudah diberikan, so many insight and so many story ya. Sukses untuk caleg 2024. Thank you, I need all the help I can get. Saya kagum dengan para wanita khususnya yang milenial yang mulai terlibat untuk menjadi nation building ini ya. Next time kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia politik deh. Ya boleh. That's a whole different Sukses ballgame. nantiasa. Siap, so, terima kasih. Guys, satu cerita untuk Indonesia dikemas untuk Anda dan kita semua bisa ambil bagian. Little thing, bring impact kepada lingkungan Anda, kota Anda, desa Anda, dan you know what? Kalau Anda kenali diri Anda tahu tujuannya, hidup Anda bisa menjadi satu cerita bagi million people di Indonesia. So guys, thank you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita berikutnya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.